Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Tio Supriyanto dan teman saya Novandio Fahmi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang spamming. Langsung aja, apa itu spamming? Spamming adalah contoh dan dampak. Untuk pembahasan kali ini, kami akan memberikan ulasan mengenai spam yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, tujuan, contoh, dan dampak. Nah, agar lebih dapat memahami dan mengerti, simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Pertama, pengertian spam. Spam adalah kegiatan mengirimkan pesan kepada orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik secara terus-menerus dan dengan jumlah yang masif atau banyak tanpa kehendak oleh penerimanya. Aktivitas spam ini disebut dengan spamming dan pelakunya disebut dengan spammer. Lanjutnya, itu pengertian spam ya. Untuk tujuan spam, mengapa masih banyak yang melakukan kegiatan spamming di internet? Nah, ada beberapa alasan mengapa para spammer ini tetap melakukan spamming, meskipun dapat merugikan orang lain. Mengacu pada arti spam yang dijelaskan sebelumnya, adapun beberapa tujuan spam ialah sebagai berikut. Pertama, untuk tujuan promosi. Ada banyak pihak yang ingin memasarkan sesuatu di internet dengan cara yang tidak etis. Salah satunya dengan mengirimkan spam kepada orang lain. Isi pesan yang terdapat dalam pesan spam biasanya penawaran barang maupun jasa. Pelaku spam bisa dari mana saja, baik itu perorangan maupun perusahaan. Bahkan ada juga perusahaan yang menjadikan pesan spam melalui email dan SMS sebagai kanal pemasarannya. Dan dari sisi penerima spam itu, tentu akan merasa terganggu setiap kali menerima spam berisi pesan komersial. Alih-alih terjadi penjualan, umumnya spam promosi tidak menghasilkan penjualan. Jikapun terjadi, penjualan itu hanya kebetulan dan sangat jarang terjadi. Nah, untuk yang kedua, untuk tujuan penipuan. Spam untuk tujuan penipuan juga sangat marak ditemukan, baik melalui email, SMS, dan media lainnya. Modus penipuannya pun sangat beragam. Misalnya mengambil alih akun online, bisa disebut juga dengan phishing, PHISING, pencurian data, meminta uang dan lain sebagainya. Salah satu modus penipuan yang sangat marak terjadi saat ini ialah pencurian akun online atau phishing. Biasanya pelaku mengirimkan email spam secara random di mana isi pesan menyebutkan bahwa si penerima telah memenangkan hadiah undian, kayak SMS tentang kalau Anda menang undian uang berapa puluh juta gitu, kayak gitu. Dan yang ketiga, hanya untuk tujuan iseng. Spam untuk tujuan iseng merupakan bentuk spam yang cukup mengganggu pengguna internet. Meskipun tidak bermaksud melakukan tindakan penipuan atau tindakan kejahatan lainnya, namun korban mendapat kerugian dan spammer akan mendapat keuntungan bila korban merespon. Dan salah satu contoh keisengan dalam kegiatan spam ialah menyebarkan link website tertentu di bagian komentar blog orang lain. Contoh lain, membagikan gambar tak senonoh atau link situs porno di bagian komentar status media sosial orang lain. Cukup sekian dari saya, sisanya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis spamming. Yang pertama, ada jenis spam jenis pesan singkat atau SMS. Spam jenis ini dikirim melalui pengirim pesan kepada penerima berupa pesan singkat atau SMS. Mungkin ada yang pernah menerima hal semacam ini. Spam jenis ini biasanya berisi tentang tawaran iklan atau jasa apapun melalui telepon genggam. Yang kedua adalah spam jenis email. Spam jenis ini hanya untuk orang yang aktif di email saja. Semakin kita sering aktif di email, semakin banyak spam yang akan kita dapat. Tetapi email memiliki fasilitas yang akan menyaring spam secara otomatis dan hanya berita penting yang akan diterima. Dan yang ketiga ada spam jenis mailing list atau milis. Jika Anda menjadi anggota mailing list, pasti pesan akan dikirim secara langsung. Nah, disitulah disusupi spam. Yang keempat,
ada jenis spam search engine atau mesin pencari. Search engine merupakan situs yang sering dikunjungi oleh semua orang, seperti Yahoo, Google, Bing, dan lain-lain. Dan para spammers dapat mengirim spam kemanapun dia inginkan. Dampak buruk dari spamming. Spam ini tidak memberikan manfaat kepada penerimanya dan bisa memberikan dampak buruk bagi kelancaran atau aktivitas bisnis. Apa saja dampak buruk dari pesan berulang ini? Yang pertama, menghabiskan waktu dan tenaga. Menghabiskan waktu untuk menghapus dan membersihkan spam dari perangkat elektronik. Yang kedua, menghabiskan sumber daya perangkat atau baterai. Menghabiskan sumber daya perangkat elektronik sehingga tidak dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga, mengurangi bandwidth. Menghabiskan bandwidth karena penggunaan internet untuk menghapus spam menjadi lebih banyak. Yang keempat, lambat membuka website. Dapat mengakibatkan sebuah website atau blog menjadi lambat karena memproses banyak komentar spam. Yang kelima, rentan terhadap malware. Perangkat elektronik menjadi rentan terhadap kemungkinan terjangkit malware yang menyusup dalam pesan berulang. Cara mengatasi spamming. Yang pertama, memakai antivirus yang mendukung anti-spam. Yang kedua, memberi filter untuk spam pada router atau server, email, dan semacamnya. Ketiga, gunakan firewall bawaan OS dan personal firewall. Yang keempat, aktifkan anti-relay dan nonaktifkan relay sistem pada server email. Yang kelima, gunakan fasilitas mail filtering yang ada di Outlook Express. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.